Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tugas besar yang telah kami kerjakan dari mata kuliah AKA dengan judul Pengurutan Data pada Array dengan Bubble Sort. Next. Kelompok 4 beranggotakan dari Nurlailia Salsabila Valentina, lalu ada Arif Yusuf Winata, selanjutnya ada Andi Bajang Nurul Iza. Next. Topik pertama adalah penjelasan problem bubble sort yang akan dijelaskan oleh Kak Andi Bajang. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan problem yang diberikan kepada kami, yaitu pengurutan data menggunakan bubble sort. Mengurutkan data pada array dengan menggunakan metode bubble sort yang merupakan salah satu jenis sorting. Langkah pengerjaannya adalah dengan mengulang proses dan melakukan perbandingan antara setiap elemen array dan melakukan pergantian posisi. Perbandingan setiap elemen dalam array akan terus berjalan hingga kondisi terpenuhi. Maka input size dari bubble sort adalah n. Bisa dilihat visualisasi gambaran di sebelah kanan bagaimana bubble sort berjalan, yaitu dengan membandingkan array sekarang dan array berikutnya. Lalu apabila nilainya sesuai maka akan atau tidak sesuai maka akan ditukar posisinya. Terus berjalan hingga semua data pada array terurut. Selanjutnya, algoritma penyelesaian dari pengurutan data menggunakan bubble sort akan dijelaskan oleh Arif. Terima kasih kepada kamu. Baik, untuk selanjutnya pada penjelasan algoritma iteratif, di sini kita menggunakan algoritma Python yang kita rangkai untuk menjalankan metode bubble sort, yang mana pada function ini nantinya akan menampung array dan juga nanti di sana akan melakukan inisialisasi pada array length-nya. Apabila array length-nya telah diinisialisasi, maka akan dilakukan timer yang dimulai, lalu akan ditampung pada nilai looping yang pertama, yang mana looping ini akan mengulang sebanyak dari array length-nya. Nah, masuk kepada loop pada J, di dalam ini J akan di looping sebanyak I dikurang 1, array length min I min 1. Nah, apabila loopingan ini telah berlanjut, maka nanti akan terjadi perkondisian, yang mana perkondisian ini akan melakukan perpindahan data dari suatu nilai yang telah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya yakni untuk algoritma pada rekursif, mirip dengan iteratif tetapi mengalami perbedaan pada pemanggilan diri sendiri, yang mana rekursif ini akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah array length-nya di bawah lebih kecil sama dengan satu atau tidak. Apabila nilai array-nya lebih kecil sama dengan satu, maka array-nya akan return. Nah, selanjutnya akan dilakukan sebuah for, yang mana for ini akan diulang sebanyak array length min 1. Lalu di dalam for ini terdapat sebuah pengkondisian data array i yang akan melakukan perpindahan dari algoritma bubble sort, dan selanjutnya akan di return untuk memanggil diri sendiri hingga nilai array length-nya ke 0. Oke, selanjutnya untuk perhitungan kompleksitas algoritma akan dibawakan oleh Kak Nurul. Silakan. Baiklah, untuk kompleksitas algoritmanya, Next. yang pertama
untuk menghitung kompleksitas algoritma iteratif, di sini kita memiliki input size sebesar N dan operasi dasar yaitu operasi perbandingan. Membandingkan data array yang saat ini dan data array selanjutnya. Lalu apakah ada best dan worst case? Tidak ada karena algoritma akan terus berjalan hingga data sebesar N hingga semua data terurut. Lalu untuk summation formulanya yaitu di sini karena algoritmanya memiliki dua perulangan yaitu dua for, maka kita memiliki dua summation formula. Yang pertama yaitu I sama dengan 0 hingga N dan Y sama dengan 0 hingga N min 1 lalu satu operasi dasar. Maka kita uraikan summation yang Y menjadi N min 1 dikurang 0 ditambah 1 menjadi N. Lalu kita keluarkan N-nya, lalu kita uraikan lagi summation formula I sama dengan 0 hingga N menjadi N min 0 ditambah 1 menjadi N plus 1. Maka kita dapatkan N kuadrat ditambah N. Class order of growth dari kompleksitas algoritma iteratif yaitu N kuadrat ditambah N anggota dari big theta N kuadrat. Lalu selanjutnya menghitung kompleksitas algoritma rekursif. Di sini input size-nya juga N dan operasi dasarnya juga adalah perbandingan array I dan array I plus 1. Lalu apakah ada best dan worst case? Tidak ada karena operasi juga akan terus berulang hingga ke N hingga semua data terurut. Lalu relasi recurrence dari algoritma ini yaitu kita memiliki Mn-1 dan summation formula dari algoritmanya yaitu I sama dengan 0 hingga N-1 dan 1 operasi dasar. Maka sama dengan Mn-1 ditambah N. Lalu kita memiliki initial state M1 sama dengan 0. Maka kita lakukan substitusi kepada Mn sama dengan Mn min 1 ditambah N sama dengan Mn min 2 ditambah N min 1 ditambah N sama dengan Mn min 3 ditambah N min 2 ditambah N min 1 ditambah N sama dengan Mn min 4 ditambah N min 3 tambah N min 2 ditambah N min 1 ditambah N. Maka polanya adalah Mn min I ditambah N min I ditambah 1 hingga N. N min I sama dengan 0, maka I sama dengan N. Sehingga kita dapatkan M1 ditambah 1 hingga ke N. M1 sama dengan 0, maka kita dapatkan 0 ditambah 1 hingga ke N. Lalu kita bisa nyatakan ke dalam sigma menjadi I sama dengan 0 hingga N dengan formula I. Sama dengan N dikali N plus 1 per 2 sama dengan 1/2 N kuadrat ditambah N. Maka class order of growth dari algoritma rekursif ini adalah 1/2 N kuadrat ditambah N big theta, anggota big theta dari N kuadrat. Baik, selanjutnya demo aplikasi akan dijelaskan oleh Arifvinata. Terima kasih, Kak. Baik, untuk demo aplikasi di sini saya sudah membuat programnya.
Jalankan dulu. Nah, untuk yang pertama, yakni untuk algoritma pada sorting, di sini saya menambahkan start timer, yang mana timer ini nanti akan dicatat pada analisa selanjutnya. Nah, apabila ini kita jalankan, nah, ini akan menahan dulu untuk functionnya, dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada random number sebenarnya pada bagian ini. Random number ini akan mengambil nilai input sebanyak 50, yang mana ini merupakan bagian dari length array-nya. Dan selanjutnya ini adalah untuk maksimal dari random number-nya. Di sini saya menggunakan random number sebanyak 1000. Nah, apabila dijalankan, akan menghasilkan sebagai berikut. Untuk runtime nantinya akan dilakukan pencatatan dan dilakukan analisa pada sesi selanjutnya. Nah, di sini terdapat untuk yang metode rekursif. Nah, untuk metode rekursif ini, karena di sini sudah dilakukan on rekursifnya, maka kita membutuhkan timer yang akan melakukan pencatatan pada algoritma rekursif. Nah, maka saya membuat satu function lagi, yang mana function ini akan memulai timernya dan juga mematikan timernya. Nah, apabila rekursif ini dijalankan, hasilnya akan serupa dengan yang iterasi, tapi memiliki perbedaan pada hasil runtime-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan untuk analisa dari pengaruh input size yang tadi telah kita dapatkan, yang akan dilanjutkan oleh Kak Lia. Next. Yang pertama, di sini ada grafik dari algoritma iteratif. Ketika input size-nya sebesar 50, maka waktu runtime yang dibutuhkan yaitu 0,000314 second. Selanjutnya, ketika bertambah menjadi panjangnya 150, maka waktu running time yang dibutuhkan yaitu 0,002063 second. Lalu ketika panjang array inputannya sekitar 250, maka waktu yang dibutuhkan yaitu 0,004979 second. Lalu ketika panjang inputnya 350, maka waktu yang dibutuhkan yaitu 0,011285 second. Lalu ketika panjang inputnya 450, maka running time yang dibutuhkan yaitu 0,018359 second. Kenaikan waktu ini sesuai dengan perhitungan kompleksitas algoritma iteratif yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu sebesar n kuadrat. Selanjutnya ada grafik dari algoritma rekursif. Di sini ketika panjang inputnya 50, maka running time yang dibutuhkan yaitu 0,000453 second. Lalu ketika panjang inputnya 150, maka waktu running time yang dibutuhkan yaitu 0,003776 second. Lalu ketika panjang inputnya 250, maka waktu running time yang dibutuhkan yaitu 0,010456 second. Lalu ketika panjang inputnya 350, maka waktu running time yang dibutuhkan yaitu 0,021037 second. Lalu ketika panjang inputnya 450, maka running time yang dibutuhkan yaitu 0,035451 second. Kenaikan running time ini sesuai dengan perhitungan algoritma yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu n kuadrat. Selanjutnya,
Di sini ada perbandingan algoritma rekursif dan iteratif. Diketahui bahwa algoritma iteratif lebih efisien dibanding dengan algoritma rekursif. Oke, next. Cukup sekian penjelasan dari tugas besar yang telah kami kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.